Baik, perkenalkan nama saya Nabil Al-Fatika Fitriana dengan NIM G00249093. Saya berasal dari kelompok A5. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi laporan 1 tentang anatomi otot perut, itu lapisan-lapisan dinding abdomen, anterior posterior, terus sistem otot yang ada di abdomen, dan juga struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan itu tetap berada pada posisinya. Next. Yang pertama, ini ada lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Yang pertama ada anterior. Anterior itu lapisan pertamanya itu ada kulit. Yang kedua ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini dibagi menjadi dua, yaitu fascia Kemper dan fascia Scarpa. Nah, fascia Kemper ini merupakan situs utama penyimpanan lemak. Kalau fascia Scarpa, yaitu lapisan membranosa tipis dan dia itu berisi sedikit lemak atau bahkan dia itu tanpa lemak. Dan lapisan ketiga ada fascia profunda. Itu masing-masing fascia profunda terdiri dari lamina superficialis, lamina intermedia, dan lamina profunda. Next. Lapisan keempat itu ada musculi et aponeurosis. Itu ada dari superficialis ke profunda, itu tadi yang pertama, ada musculus obliquus externus abdominis, dia itu termasuk flat muscle. Kedua ada musculus obliquus internus abdominis, dia itu termasuk flat muscle. Ketiga ada musculus transversus abdominis, dia itu termasuk flat muscle juga. Dan yang keempat itu ada musculus rectus abdominis, dia itu udah termasuk vertical muscle. Yang kelima ada musculus pyramidalis abdominis, dia itu juga termasuk vertical muscle. Nah, musculus rectus abdominis dan musculus rectus pyramidalis abdominis dia tuh dibungkus oleh vagina musculi recti. Lanjut ke lapisan kelima, dia ada fascia transversalis, merupakan lapis berkelanjutan dari fascia profunda yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis, dan juga merupakan dasar dari seperempat inferior pada vagina musculi recti abdominis. Next, ini ada lapisan keenam. Lapisan keenam itu dia ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Eh, Dia itu dibagi menjadi dua, ada fascia ke arah anterior tubuh, dia bisa disebut dengan preperitoneale. Yang kedua ada fascia ke arah sisi posterior, yaitu bisa disebut dengan retroperitoneale. Nah, lapisan ketujuh itu ada peritoneum parietal. Nah, peritoneum ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Kalau peritoneum parietal, itu lapisan yang melapisi bagian dalam dari dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Kalau peritoneum visceral, dia itu melapisi langsung permukaan organ visceral itu sendiri. Nah, dia itu baik secara retroperitoneal maupun intraperitoneal. Next. Ini ada lapisan dinding abdomen di posterior. Dia itu dari superficialis ke profunda, itu lapisan yang pertama itu ada kulit, yang kedua ada fascia superficialis dorsi, yang ketiga itu ada muskulus. Nah, muskulusnya ini tuh terbagi menjadi ada 4 lapisan. Lapisan pertama dia tuh ada musculus latissimus dorsi. Terus yang ke lapisan kedua, dia tuh ada musculus multifidus, terus ada musculus intraspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Lapisan ketiga, dia ada musculus multifidus, terus ada musculus interspinalis, sama musculus obliquus internus abdominis. Nah, lapisan terakhir, itu ada lapisan keempat, itu tuh ada musculus quadratus lamborum sama musculus iliopsoas. Yang terakhir ada musculus transversus abdominis. Nah, lapisan keempat ini tuh ada fascia extraperitonealis, itu jaringan lemak. Yang kelima, dia ada peritoneum parietal. Next, untuk sistem otot di abdomen sebenarnya tuh terdapat 5 muskuli di kelompok anterolateralis dinding abdomen. 3 muskulinya itu termasuk muskuli pipih atau flat muscle yang sabut-sabutnya tuh
dimulai di posterolateral lewat ke anterior dan digantikan dengan aponeurosis saat muskuli ini berlanjut ke garis tengah tubuh. Itu tuh ada tiga yang termasuk ke dalam flat muscle. Yang pertama ada musculus obliquus externus abdominis, yang kedua ada musculus obliquus internus abdominis, yang ketiga ada musculus transversus abdominis. Nah, dua muskuli lainnya dia tuh termasuk dua ini muskuli vertikalis atau vertical muscle. Itu dekat dengan garis tengah tubuh yang tertutup dengan pembungkus tendinum dari aponeurosis muskul pipi. Itu ada dua, yaitu musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Oke, next. Nah, jadi urutan dari flat muscle abdominis itu kalau dari superficialis ke profunda, dia itu ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian lanjut ke musculus obliquus internus abdominis, lanjut ke musculus transversus abdominis. Nah, musculus obliquus externus abdominis ini itu lapisan otot terluar pada dinding abdomen. Kalau musculus obliquus internus abdominis, dia itu lebih profunda dari musculus obliquus externus abdominis. Dia itu lapisan otot kedua dari tiga lapisan otot flat muscle. Nah, kalau aponeurosis dari otot ini, dia itu bakal membentuk valve inguinalis atau ini conjoint tendon bersama dengan musculus transversus abdominis. Next, ada musculus transversus abdominis. Musculus transversus abdominis ini lapisan otot paling profunda dari tiga flat muscle. Selanjutnya ada vertical muscle. Vertical muscle itu dibagi menjadi dua, yaitu musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis abdominis. Nah, kalau musculus rectus abdominis, dia itu berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior itu. Dia itu berjumlah sepasang dan dia itu bakal dipisahkan oleh linea alba. Dan muskulus ini tuh bakal dibungkus oleh vagina musculi recti. Terus yang kedua ada musculus pyramidalis abdominis. Dia itu terletak di depan dari musculus rectus abdominis ini dan dia itu berada di anterior dari si rectus abdominis. Dia itu melekat di superior dan medial linea alba. Saya dia tuh bersama dengan tadi musculus rectus abdominis itu berada di dalam vagina musculi recti abdominis. Next, struktur penggantung dari eh, ini untuk menjaga organ pencernaan pada posisinya. Itu disebut sebagai duplikator peritoneum. Jadi alat penggantung peritoneum ini tuh bisa disebut dengan mesenteri. Dia tuh kayak lipatan gitu atau duplikator. Nah, dia tuh membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral dari organ yang digantungnya. Sebenarnya secara sederhana mesenteri ini tuh kayak alat penggantung gitu yang melekatkan viscera dengan dinding abdomen di posterior. Terus mesenteri ini tuh berisi dengan pembuluh darah, saraf, limfe, dan untuk organ yang digantungnya itu. Nah, contoh-contoh dari alat penggantung peritoneum itu misalnya pada kolon. Di kolon itu bisa disebut dengan mesokolon. Kalau di intestinal renal itu disebut dengan mesenterium. Kalau di appendix itu bisa disebut mesoappendix atau mesenteriolum. Next, ada mesenterium. Dia tuh ada dua kayak yang pertama ada mesokolon transversum. Itu kayak lipatan peritoneum gitu yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Kalau mesokolon sigmoideum, dia itu kayak lipatan peritoneum gitu bentuknya kayak V tapi kebalik. Nah, dia tuh melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Next, ada omentum. Omentum kan dibagi menjadi dua, ada omentum majus sama omentum minus. Nah, kalau omentum majus itu ada empat ini struktur ligamen yang menyusun omentum ini. Ada satunya, yang pertama adalah ligamentum gastrolinealis, yang kedua ada ligamentum gastrocolica, yang ketiga ada gastroprenica, yang keempat adalah ligamentum splenorenalis. Kalau omentum minus, itu ada dua struktur yang menyusun omentum ini. Pertama ada ligamentum hepatogastricum di medial, sama ligamentum hepatoduodenal di lateral.
Jadi intinya tuh kalau yang omentum majus dia tuh kayak ada gastro-gastro gitu. Tapi kalau omentum minus dia itu ada hepato-hepato gitu. Jadi bisa dibedain ya kalau majus dia ada gastro, kalau minus dia ada hepato. Next, ini ada ligamentum peritonei. Kalau ligamentum peritonei ini tuh lipatan peritoneum dan itu bakal melekatkan organ dengan organ lain ke dinding posterior abdomen. Pertama ada di hepar. Kalau di hepar, dia tuh dihubungkan dengan dinding abdomen melalui ligamentum ini falciforme. Terus kalau duodenum dia tuh lewat ligamentum hepatoduodenal. Kalau yang gaster dia tuh melewati hepatogastricum. Kalau di gaster, dia tuh dihubungkan dengan diafragma melalui ligamentum gastroprenica, dihubungkan dengan lian atau spleen lewat ligamentum gastroprenica, splenica. Terus kolon transverse dia tuh melalui ligamentum gastrocolica. Oke, sekian eh, penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.